Hakikat kemerdekaan Republik Indonesia. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Definisi kemerdekaan dalam bahasa Arab yaitu al-istiqlal, sehingga hari kemerdekaan disebut dengan Id al-Istiqlal. Sedangkan menurut KBBI, kemerdekaan sendiri bermakna keadaan berdiri sendiri atau bebas, lepas, tidak terjajah lagi dan sebagainya, atau kebebasan. Dan kata bebas ini dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-hur, dengan bentuk verbanya kebebasan adalah al-hurriyah. Ibnu Ashur dalam karyanya Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah memaknai al-hurriyah dengan dua makna, yaitu yang pertama, kemerdekaan bermakna lawan kata dari perbudakan. Kedua, makna metaforis dari makna pertama, yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dan urusannya sesuka hatinya tanpa ada tekanan. Menurut Ibnu Ashur, ada beberapa aspek kemerdekaan dan kebebasan yang dikehendaki syariat Islam, di antaranya kebebasan untuk berkeyakinan atau hurriyah al-i'tiqad, kebebasan berpendapat dan bersuara atau hurriyah al-aqwal, termasuk di dalamnya kebebasan untuk belajar mengajar dan berkarya atau hurriyah al-ilmi wa at-ta'lim wa at-ta'lif. Lalu kebebasan bekerja dan berwirausaha atau hurriyah al-a'mal. Adapun Al-Quran tidak secara tersurat menyebutkan kata kemerdekaan, namun secara tersirat setidaknya ada beberapa ayat yang berbicara tentang kemerdekaan. Yang pertama, makna kemerdekaan pada kisah perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhannya. Quran Surat Al-An'am ayat 76-79. Perjalanan spiritual tersebut merupakan upaya Nabi Ibrahim untuk membebaskan hidupnya dari keyakinan yang diyakininya keliru, yaitu keyakinan nenek moyangnya menyembah berhala. Yang kedua, makna kemerdekaan pada kisah Nabi Musa alaihissalam ketika membebaskan bangsanya dari penindasan Fir'aun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 49, Al-A'raf 127, dan Ibrahim ayat 6. Fir'aun dikenal sebagai raja yang kejam, ditakuti, dan zalim terhadap Bani Israel. Kemudian Nabi Musa diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menghentikan kekejaman Fir'aun dan membebaskan bangsanya dari penindasan sehingga dapat meraih kemerdekaan. Yang ketiga, makna kemerdekaan dari kisah keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam mengemban misi kenabian di muka bumi. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang mengalami 3 fase penjajahan sekaligus, yaitu disorientasi hidup. Quran Surah Luqman ayat 13. Penindasan ekonomi. Quran Surah Al-Humazah ayat 1-4. Dan kezaliman sosial. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Pada masa Haji Wada, Rasulullah SAW juga menyampaikan pesan kemerdekaan dalam khutbahnya, yang berbunyi, Ayuhan nasu, inna dima'akum wa a'radakum haramun alaikum ila antalqaw rabbakum kahurmati yaumikum hadha di syahrikum hadha di biladikum hadha. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya darah dan hartamu haram bagimu satu dengan yang lain, kecuali dengan jalan yang sah, sampai kamu sekalian berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana keharaman atasmu pada dirimu hari ini, pada bulanmu ini, dan di negerimu ini. Hadis Surat Bukhari. Kemerdekaan yang hakiki adalah ketika manusia mampu menjalankan syariat Allah secara utuh di muka bumi ini. Kemerdekaan yang hakiki adalah ketika akhir hidup seorang hamba mampu menjawab panggilan mesra dari Allah, Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Dan kemerdekaan yang hakiki adalah terbebasnya manusia dari murka Allah di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.